Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Raido. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rangkuman materi bab 2 Pendidikan Pancasila kelas 7 ya. Kelas 7 SMP MTS Sederajat. Untuk itu, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun pembahasannya itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Mari simak materinya. Nah, dalam pembelajaran video kali ini adalah rangkuman mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila itu seperti apa. Nah, adapun tujuan pembelajarannya diantaranya yang pertama kita akan memahami makna nilai secara umum itu seperti apa. Yang kedua, makna sila-sila Pancasila. Yang ketiga, penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, mengapa manusia membutuhkan nilai dalam kehidupan sehari-hari? Apakah nilai itu penting atau tidak? Tentunya nilai itu sangat penting gitu ya. Nah, manusia membutuhkan nilai dalam kehidupan sehari-hari karena nilai berfungsi sebagai pedoman. Selain pedoman juga berfungsi sebagai aturan dan arah dalam bersikap serta bertindak. Nilai membantu manusia diantaranya yang pertama, membedakan yang baik dan buruk sehingga tidak bertindak sembarangan atau tidak bertindak semena-mena. Yang kedua, menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat karena semua orang punya pegangan yang sama. Yang ketiga, menghargai orang lain baik dalam perbedaan agama, perbedaan budaya maupun perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Yang keempat, mewujudkan kehidupan yang tertib, adil, dan bermoral sesuai dengan norma dan Pancasila. Nah, contoh di sekolah, siswa yang memegang nilai kejujuran tidak akan menyontek saat ujian. Lalu siswa yang memegang nilai kesopanan maka akan menghormati guru dan teman. Nah, sekarang kita bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu makna nilai. Apa sih yang dimaksud dengan nilai? Nilai itu secara umum ya atau menurut Noto Negoro, nilai adalah sesuatu yang berharga. Selain sesuatu yang berharga, nilai itu adalah sesuatu yang penting dan bermanfaat bagi manusia sebagai pedoman hidup baik dalam berpikir, bersikap maupun bertindak. Jenis-jenis nilai itu dapat dibedakan menjadi 3. Ada nilai material atau material, terus juga ada nilai vital, yang ketiga ada nilai kerohanian. Nah, nilai material atau nilai material yaitu yang berguna untuk fisik atau jasmani. Contohnya ya, contohnya makanan dan minuman. Selain makanan dan minuman, juga rumah sebagai tempat tinggal dan obat untuk menjaga kesehatan. Obat untuk menjaga kesehatan serta pakaian ya. Jadi yang termasuk ke dalam contoh material, nilai material itu yang berguna untuk fisik atau jasmani kita, yaitu makanan, minuman, rumah, obat, serta pakaian. Yang kedua yaitu nilai vital. Nah, kalau nilai vital ini adalah segala sesuatu ya. Nilai vital ini adalah segala sesuatu yang berguna untuk aktivitas kita atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia untuk dapat hidup dalam melakukan kegiatan.
Nah, di mana kegiatan tersebut adalah berupa aktivitas. Contohnya, kalau di sekolah, contohnya pulpen untuk menulis, ya. Contohnya pulpen untuk menulis dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu nilai kerohanian. Nilai kerohanian ini adalah yang berguna untuk rohani, yaitu kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Contohnya adalah beribadah. Nah, ini jenis-jenis nilai menurut Notonegoro dibedakan menjadi 3. Ada nilai material, nilai vital, serta nilai kerohanian. Nah, sekarang kita bahas makna sila-sila Pancasila. Mulai dari sila yang pertama dulu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makna dari ketuhanan yang Maha Esa artinya bangsa Indonesia itu percaya dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa, beribadah sesuai dengan agama masing-masing, ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, saling menghormati antar umat beragama. Contohnya, kalau di sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, memberi kesempatan teman, beribadah sesuai dengan agamanya, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Sekarang makna sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya adalah menghargai harkat martabat manusia, bersikap adil, beradab, dan tidak sewenang-wenang, serta menghindari adanya perlakuan pembulian. Contohnya, membantu teman yang kesulitan belajar, tidak membuli teman, bersikap sopan kepada guru dan juga kepada teman. Makna sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Maknanya mengutamakan persatuan, cinta tanah air, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Adapun contohnya, ikut upacara bendera dengan hikmat, menjaga kebersihan kelas secara bersama-sama, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku atau agama. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya adalah mengutamakan musyawarah, mufakat dalam mengambil keputusan, menghargai pendapat orang lain. Adapun contohnya, bermusyawarah memiliki ketua kelas, mendiskusikan tugas kelompok bersama-sama, menghargai pendapat teman meskipun berbeda. Adapun makna dari sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maknanya adalah bersikap adil dalam kehidupan bersama, saling tolong-menolong sesama, dan berbagi secara merata. Contohnya, membagi tugas piket kelas dengan adil, bergantian memakai fasilitas sekolah, misalnya komputer atau lapangan, mengumpulkan donasi untuk teman yang terkena musibah. Nah, pembahasan yang ketiga, penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, penerapannya diantaranya saling menghormati antar umat beragama. Lalu tidak memaksakan agama kepada orang lain, serta saling menjaga kerukunan saat hari raya agama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun penerapannya menolong tetangga yang terkena musibah, ikut kegiatan donatur atau donor darah atau kerja bakti, lalu tidak mendiskriminasi orang lain. Pancasila-sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, ikut gotong royong membersihkan lingkungan, menjaga keharmonisan antar warga meskipun berbeda suku atau agama, bangga menggunakan produk lokal. Penerapan Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu ikut rapat RT RW dengan menghargai pendapat orang lain, bermusyawarah menentukan kegiatan masyarakat seperti kerja bakti atau perayaan hari besar, mematuhi keputusan hasil musyawarah bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, membantu masyarakat yang kurang mampu tanpa pilih kasih, menjaga fasilitas umum agar bisa digunakan semua warga, membagi hasil kerja bakti atau panen secara adil. Yang terakhir, penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Negara menjamin kebebasan beragama sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Yang kedua, pemerintah memfasilitasi hari besar agama, di antaranya Idul Fitri, Natal, Waisak, Nyepi, dan Imlek. Yang ketiga, penerapan Pancasila sila yang pertama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah tidak ada paksaan untuk memeluk agama tertentu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya diantaranya penegakan hak asasi manusia oleh Komnas HAM, bantu kemanusiaan kepada korban bencana, serta mengutuk tindakan kekerasan dan diskriminasi. Penerapan Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Upacara bendera sebagai simbol persatuan, pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, serta menjaga keutuhan NKRI dari ancaman separatisme. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya diantaranya pemilu untuk memilih presiden, DPR, dan kepala daerah. Rapat DPR dan MPR dalam membuat undang-undang. Serta yang ketiga yaitu musyawarah dalam menyelesaikan konflik nasional. Yang terakhir, penerapan Pancasila sila yang kelima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bunyinya itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya dengan cara program bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu, terus pembangunan infrastruktur merata di seluruh daerah, serta pajak dipergunakan untuk kepentingan umum, diantaranya ada pendidikan, kesehatan, serta transportasi. Baik, inilah rangkuman materi bab 2, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.